Dulu, ia dianggap sebagai monster yang telah membunuh banyak orang. Namun kenyataannya, ia adalah eksorsis terkuat setelah menyelamatkan seorang gadis yang kemudian menjadi istrinya. 2 tahun lalu, sebuah bencana besar melanda Jepang dan merenggut banyak nyawa, termasuk orang-orang terdekat Rokuro, seorang remaja yang saat itu dikenal sebagai salah satu eksorsis terkuat yang masih hidup. Kini, di masa sekarang, Rokuro telah tumbuh dewasa. Ia berusaha mencari pasangan dengan mengajak beberapa gadis di sekolahnya berkencan, tetapi semuanya menolaknya. Mereka menganggapnya aneh dan kurang menarik. Setelah satu penolakan lagi, ia lari karena malu dan tanpa sengaja bertemu Mayura. Rokuro kemudian bertanya apakah ia masih punya kesempatan untuk menjalin hubungan. Mayu, sahabatnya, mengiyakannya. Sementara itu, seorang gadis berambut biru bernama Benio sedang berada di dalam kereta. Tiba-tiba, lampu di gerbong padam satu persatu. Para penumpang panik karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekelompok iblis kecil lalu menabrak jendela dan memberi ketakutan. Meski begitu, Benio tetap duduk tenang hingga akhirnya ia berdiri, mengeluarkan sebuah jimat, dan membuka gerbang dimensi. Dalam sekejap, seluruh kereta berpindah ke dunia pasca kiamat yang telah hancur dan dikuasai monster. Para iblis mulai masuk melalui jendela. Benio mengenakan topengnya, menghunus pedang, dan langsung melawan mereka. Ia menebas para iblis satu persatu sampai iblis besar muncul, memakan iblis-iblis kecil di sekitarnya. Ketika monster lain menyerangnya dari belakang, ia berhasil mengatasinya dan kemudian mengalihkan perhatian pada iblis besar yang kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Iblis itu menyerangnya, namun Benio menghindar dan sengaja menjatuhkan diri dari jembatan. Ia mengeluarkan jimat lain untuk menyelamatkan diri sebelum menyentuh tanah. Namun sebelum ia mendarat, monster itu menangkapnya di udara dan membawanya pergi. Sebagian armornya hancur, tetapi ia cepat mengeluarkan jimat untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Dengan jimat berikutnya, ia melesat dan menusuk tubuh monster tersebut hingga mati. Saat hendak merayakan kemenangannya, kesadarannya mulai memudar, dan ia jatuh dari langit. Di dunia nyata, Rokuro sedang duduk di tepi jembatan, merenungkan hidupnya. Tiba-tiba, portal terbuka tepat di atasnya, dan Benio jatuh dari dalamnya. Tanpa pikir panjang, Rokuro melompat, menangkapnya, dan keduanya terjatuh ke dalam air. Ia berhasil membawa Benio ke tepi sungai, sementara gadis itu berusaha mengeringkan dirinya seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Benio mengeluarkan selembar kertas dan melihatnya dengan bingung. Ia menyerahkannya kepada Rokuro, yang menyadari bahwa itu semacam peta dengan sebuah tanda bintang. Setelah Benio mengiyakan bahwa mereka harus menuju lokasi tersebut, Rokuro mulai menuntunnya. Ia mencoba mengobrol, namun Benio sama sekali tidak menanggapi. Karena salah arah, mereka akhirnya tersesat. Benio meminta Rokuro membelikannya makanan karena ia lapar dan menyalahkan atas kesalahan itu. Rokuro kesal, tetapi tetap memimpin jalan. Tak lama, mereka melihat dua kakak beradik yang sedang bermain. Lalu, suasana tiba-tiba gelap. Muncul teriakan, dan saat mereka menoleh, kedua anak itu sudah menghilang. Benio segera membuka gerbang dimensi, membuat Rokuro sadar bahwa ia juga seorang eksorsis. Mereka berdua terseret masuk ke dunia yang hancur itu. Saat Rokuro membuka mata, ia terkejut dan muncul kilas balik masa lalu. Yaitu kakak laki-laki yang terluka menyuruh adiknya lari ketika monster mendekat. Tepat ketika monster itu hendak memangsa mereka, dua pedang tiba-tiba menancap di wajahnya dan Benio muncul langsung menghabisinya dengan satu tebasan. Rokuro menyadari bahwa Benio adalah eksorsis yang sangat kuat. Namun ketika ia memastikan kondisi dua anak itu, monster lain muncul dari bawah tanah. Dalam sekejap, mereka dikepung oleh para iblis bernama Kegara. Rokuro memandang semuanya dengan ngeri. Tangannya gemetar bercampur rasa takut dan kemarahan yang mengingatkannya pada apa yang pernah terjadi. 2 tahun lalu, tragedi besar itu terjadi. Namun kini, Benio tak gentar menghadapi para iblis di hadapannya. Ia mengeluarkan sejumlah jimat dan menempelkan di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatan serta kekuatan. Jimat-jimat itu mulai bercahaya ketika ia kembali menggenggam pedangnya. Dengan salah satu teknik terkuatnya, ia menerjang para iblis secepat kilat, menebas mereka tanpa jeda. Rokuro terpana. Ia tidak menyangka seorang perempuan bisa sekuat itu. Dalam waktu singkat, seluruh iblis di sekeliling mereka terbelah dan hancur. Setelah memastikan tidak ada ancaman lain, Benio berjalan menuju anak laki-laki yang terluka. Ia meyakinkan adik si bocah bahwa semuanya baik-baik saja,
lalu menempelkan jimat penyembuhan pada sang kakak. Cahaya lembut muncul, dan anak itu tersadar dan mengucapkan terima kasih. Rokuro menghampiri Benio lalu memuji kemampuan bertarungnya. Benio malah balik bertanya mengapa ia berada di sana. Rokuro menjawab bahwa dialah yang menyeretnya masuk ke dunia itu. Sebelum mereka sempat pergi, tanah di bawah mereka bergetar keras. Dari retakan besar yang terbuka, muncul seekor iblis raksasa berbentuk laba-laba. Benio segera memerintahkan Rokuro membawa kedua anak itu ke tempat aman, sementara ia menghadapi monster tersebut. Rokuro menuntun anak-anak itu menjauh. Benio melesat dan memotong kaki-kaki monster itu satu persatu, tetapi begitu ia mencoba menghantam kepala sang iblis, serangan baliknya justru membuat Benio terpental keras ke tanah. Rokuro berlari memastikan kondisinya, dan Benio menyadari mereka membutuhkan pengalihan perhatian. Ia memberikan satu jimat kepada Rokuro dan meminta laki-laki itu membawa kedua anak kembali ke dunia nyata. Namun laba-laba raksasa itu semakin mendekat. Rokuro bertanya apa yang ingin Benio lakukan. Dengan napas teratur, Benio menjawab bahwa ia akan mengalahkan monster tersebut, karena menjadi eksorsis berarti menghabisi makhluk seperti ini, apapun risikonya. Ia menegakkan pedangnya dan meluncur lurus ke arah kepala monster. Sayangnya, tubuh sang iblis terlalu tebal dan serangannya tidak menembus. Benio jatuh ke tanah, lalu menggunakan jurus khusus dengan serangan cepat dari berbagai arah. Rokuro hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Namun ia tahu serangan itu terlalu menguras stamina Benio. Perlindungan dan armornya mulai hancur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia terpental setelah beradu serangan. Dengan napas tersengal dan tubuh berdarah, Benio mencoba merogoh sisa jimat tapi semuanya telah habis. Ia putus asa dan Rokuro tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Benio terkejut karena seharusnya ia sudah membawa anak-anak itu pergi. Benio menyuruhnya melarikan diri, tetapi Rokuro mengabaikannya. Lalu ia berkata agar Benio diam dan menyaksikan kekuatan dari seorang laki-laki. Ia mengaktifkan jimat di tangannya. Cahaya merah menyala, lalu api menyelimuti lengannya sebelum berubah menjadi sebuah gauntlet merah besar yang berenergi dahsyat. Benio tertegun. Ia tak pernah menyangka Rokuro adalah eksorsis dengan kekuatan sebesar itu. Rokuro berdiri, menantang monster tersebut. Ia melompat tinggi dan melepaskan satu pukulan yang begitu kuat hingga tubuh iblis raksasa itu hancur seketika. Benio hanya bisa menatap tak percaya bahwa Rokuro mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Ia menghampirinya dan mengakui belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Namun Rokuro tampak muram. Baginya, itu bukanlah kekuatan, melainkan kutukan. Ia memintanya melupakan apa yang terjadi, karena ia tidak ingin kembali menjalani kehidupan sebagai eksorsis. Benio marah karena sikap itu dan menginjak kakinya. Ia lalu mengeluarkan jimat lain dan membuka portal menuju dunia nyata. Begitu kembali, mereka berdiri di tepi jalan sambil berdebat. Benio bersikeras bahwa ia tidak membutuhkan bantuannya dan bisa menghadapi iblis itu sendiri. Rokuro menjelaskan dengan keyakinan yang keliru bahwa perempuan seharusnya tidak bertarung seperti itu, membuat Benio semakin kesal. Benio bersikeras bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan siapapun, namun kenyataannya, ia pasti sudah kalah jika Rokuro tidak membantu. Rokuro kesal mendengarnya dan berjalan pergi. Saat ia berbalik, Benio berkata bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi. Lalu ia pun menghilang. Rokuro melewati lorong gelap dan baru menyadari bahwa tasnya hilang terseret arus saat ia menyelamatkan Benio. Ia berniat menenangkan diri dengan membeli minuman, tetapi uangnya juga habis karena ia menghabiskannya untuk membeli makanan Benio sebelumnya, karena berharap bisa mendapat sesuatu sebagai balasan. Malam itu, ia kembali ke asrama dengan tas basah yang berhasil ia temukan. Namun begitu membuka pintu, ia terkejut melihat Benio sedang disuapi oleh sang master dan para seniornya. Rokuro marah, tetapi para senior menjelaskan bahwa Benio resmi bergabung sebagai eksorsis dan mulai hari ini akan tinggal bersama mereka di asrama. Benio dan Rokuro saling menatap tajam. Tiba-tiba, makhluk kecil berapi muncul dan melompat ke arah Rokuro sambil menyuruhnya menjauh. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai kinako familiar milik Benio. Rokuro, yang sudah lelah dengan semua kejadian hari itu, mengusir mereka dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan paginya, Rokuro terbangun karena Benio menyumpal hidungnya dengan tisu dan menutup mulutnya agar ia bangun. Ia terkejut melihat Benio di kamarnya dan bertanya apa yang ia inginkan pagi-pagi begini. Benio menjawab bahwa kekuatan yang ia lihat kemarin sangat luar biasa, dan ia ingin Rokuro ikut masuk ke portal bersamanya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Rokuro langsung menolak. Ia tidak ingin masuk ke dunia iblis lagi. Benio mendekat dan mengancam akan memotongnya.
tetapi Rokuro tetap menolak dan menendang Benio serta Kina keluar dari kamarnya. Sambil berteriak, ia menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin hanyalah keberuntungan, dan ia tidak akan pernah menjadi eksorsis lagi. Benio, yang berdiri di lorong, kemudian melihat salah satu senior dan bertanya apakah ada kemunculan jenis iblis yang pernah mereka hadapi. Tak lama, keempat eksorsis itu memasuki portal dan tiba di dunia yang hancur, di mana seekor monster raksasa terlihat di kejauhan. Para senior langsung mundur ketakutan, tetapi Benio justru berlari seperti tanpa rasa takut. Ia mengenakan masker, menghindari serangan pertama monster itu, menempelkan jimat ke tubuhnya, dan memanggil kembali armor sihirnya. Ia melompat, berlari di sepanjang lengan monster tersebut, lalu mencapai kepalanya. Dengan pedang ethereal di tangan, ia bersiap menghabisi iblis itu. Monster itu mencoba menyerang, tetapi Benio menangkisnya dan menebas lengan raksasa itu. Lalu para senior terlihatnya takjub. Ia terus menebas bagian tubuh si iblis. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan monster ini jauh di bawah laba-laba raksasa yang berhasil dikalahkan Rokuro hanya dengan satu pukulan. Saat bertarung, ia teringat janjinya kepada sang kakak bahwa ia akan menjadi eksorsis terkuat. Ia juga memikirkan Rokuro, seseorang yang jauh di atasnya dalam hal kekuatan. Ia menekan perasaan itu dan menghantamkan serangan terakhirnya, menghancurkan iblis tersebut sendirian. Setelah kembali ke dunia nyata, salah satu senior menanyakan apakah Rokuro pernah melawan iblis di hadapannya. Benio mengangguk bahwa Rokuro mengalahkan salah satu kar terkuat yang pernah ia lihat. Dalam perjalanan menggunakan mobil, sang senior mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa Rokuro datang ke asrama itu sekitar 2 tahun lalu, setelah sebuah peristiwa mengerikan menimpanya. Sejak saat itu, Rokuro berhenti menjadi seorang eksorsis. Sementara itu, di dalam kamarnya, Rokuro merasa bosan dan memutuskan untuk mandi. Namun saat membuka pintu kamar mandi, ia justru berhadapan dengan Benio yang baru saja keluar dari shower. Benio marah dan mengejarnya keliling asrama sambil mengacungkan pedang. Rokuro kabur keluar gedung, tetapi malah menabrak seorang pria berambut biru yang hanya mengenakan celana dalam. Rokuro panik tetapi sang master langsung memarahinya dan memaksa Rokuro meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa pria aneh itu adalah Harima, kepala seluruh eksorsis. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gedung. Harima, dengan penuh semangat, mengatakan bahwa ia membawa kabar penting dan meminta sang master mengumpulkan semua eksorsis di bawah kuil. Sang master dan para muridnya berjalan menuju kuil. Lalu sang master menarik sebuah bagian dari bangunan kuil yang membuka pintu rahasia menuju ruang besar di bawah tanah. Saat mereka turun, tampak sebuah gua luas penuh eksorsis. Para eksorsis itu langsung mengerubungi Benio, menanyakan keadaannya dan memujinya atas aksinya kemarin. Tak lama, Harima muncul di atas panggung dan meminta semuanya diam dan mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa sebuah wahyu muncul di hadapannya, menubuatkan bahwa perang panjang antara eksorsis dan kar alias para iblis akan segera berakhir berkat naiknya seorang anak Tuhan si eksorsis legendaris. Anak ini konon memiliki kekuatan tak terbayangkan dan akan menghapus semua iblis, membawa perdamaian dunia. Semua eksorsis heboh, siapa gerangan sang anak Tuhan itu? Harima kemudian memanggil Benio naik ke panggung. Banyak yang mengira Beniolah sosok legendaris itu. Namun Harima berkata bahwa ada satu orang lagi lalu memanggil Rokuro. Rokuro terdiam, tetapi para senior mendorongnya naik. Ia mencoba menjelaskan bahwa Harima pasti salah, tetapi Harima tak menggubris. Ia mengumumkan bahwa Benio adalah eksorsis terkuat di Jepang Barat, sementara Rokuro adalah yang terkuat di Jepang Timur. Seluruh ruangan terkejut bahkan belum pernah mendengar nama Rokuro sebelumnya. Harima menenangkan mereka dan menyatakan bahwa kedua eksorsis ini akan mendemonstrasikan kekuatan mereka dengan bertarung satu sama lain, tanpa menahan diri. Rokuro marah dan menolak, tetapi Harima mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Benio, yang tampaknya sudah siap sejak awal, langsung mengeluarkan belati dan menerjang Rokuro. Rokuro menghindar cepat dan meminta Benio berhenti, menegaskan bahwa ia tidak ingin bertarung atau kembali menjadi eksorsis. Namun Benio tidak peduli. Ia menyerang terus, menusuk dan menebas, memaksa Rokuro mundur sambil terus menghindar. Ia bahkan sempat merobek sebagian pakaiannya. Rokuro tetap enggan membalas, hanya berfokus menghindari serangan. Benio memaksa untuk gunakan seluruh kekuatan tapi Rokuro tetap menolak. Akhirnya, Benio berhasil menendangnya keras hingga Rokuro terpental. Para eksorsis menertawakan Rokuro, sementara Harima duduk santai sambil menyuruh Benio menyerang lebih keras.
Ia bahkan memprovokasi Rokuro dengan menyebut teman-temannya yang tewas 2 tahun lalu sebagai sampah yang gagal menjalankan tugas. Ucapan itu menjadi titik balik. Dan Rokuro menjadi marah, ia mengeluarkan jimat dan mengubah tangannya menjadi gauntlet berapi. Ia berteriak dan langsung menerjang Arima. Namun Benio memotong jalurnya, menyerang kembali. Rokuro menepis, lalu Benio mengeluarkan lebih banyak jimat untuk memperkuat pedangnya. Saat Benio menyerang dengan pedang yang sudah diperkuat sihir, Rokuro menghantam pedang itu dengan satu pukulan. Benturan itu membuat Benio terpental hingga menabrak salah satu pilar. Ia jatuh berlutut, terengah. Rokuro maju lagi, hendak menghadapi Arima. Namun Benio bangkit sambil memegangi pedangnya dan berkata keras berhenti. Aku yang akan mengalahkanmu. Dan aku yang akan menjadi eksorsis terkuat. Ia menyuruh Benio diam, tetapi gadis itu terus berbicara. Hal itu membuat Roku semakin kesal hingga akhirnya ia melepaskan rentetan bola api ke arah Benio. Ia hampir tidak mampu menangkis dan menepis serangan itu dengan pedangnya. Melihat celahnya, Roku langsung menerjang, berniat mengakhiri pertarungan. Namun Benio tiba-tiba melepaskan seluruh energinya hingga menciptakan dorongan kuat yang memaksa Roku mundur. Ia melompat tinggi ke udara dan menghantamkan serangan besar yang membuat Roku terjatuh. Roku bangkit kembali, tetapi Benio terus menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Merasa semakin terpojok, Roku memukul tanah dengan keras hingga menciptakan asap tebal. Meski begitu, Benio tidak ingin memberinya waktu untuk pulih. Ia melompat ke atas dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Kali ini Roku sudah siap dan hendak memukul balik ketika Arima menggunakan jimat sihir untuk menetralkan seluruh kekuatan mereka. Keduanya pun jatuh ke tanah. Benio bangkit lebih dulu, sementara Arima berjalan menuju mereka dan membungkuk di hadapan Roku, meminta maaf karena telah menghina temannya. Ia mengaku melakukan itu hanya untuk memancing kekuatan sejati Roku. Arima lalu menoleh pada semua eksorsis yang hadir dan mengumumkan bahwa kedua anak muda ini adalah Twin Star Exorcist, sosok yang telah disebutkan dalam ramalan. Menurut Oracle, anak mereka kelak yang akan diberi nama Miko yang akan mengakhiri Parakar dan membawa kedamaian. Dengan kata lain, Arima menyuruh mereka menikah dan memiliki anak. Sejak pertarungan itu, suasana menjadi sangat canggung. Roku bahkan tidak bisa menatap Benio. Ketika para senior Shin dan Atsuhi masuk ke dapur dan menggoda mereka, Benio kesal menegaskan bahwa ia tidak akan menikah dengan seseorang yang bahkan tidak ingin menjadi eksorsis. Lalu pergi. Sementara itu, Shin dan Atsuhi memuji Roku karena terlihat sangat hebat dalam pertarungan kemarin. Tak lama Ryo datang dan memberitahu mereka bahwa ia harus melakukan tugas eksorsisme. Ia juga meminta Roku menjaga Benio karena mulai hari ini mereka bersekolah di tempat yang sama. Roku pergi ke sekolah dan duduk di sebelah Mayu. Guru mengumumkan kedatangan murid baru yaitu Benio. Roku langsung kesal, yakin bahwa Arima berada di balik ini semua. Guru kemudian menyuruh Benio duduk di antara Roku dan Mayu. Di sisi lain, ketiga senior memasuki portal dan menemukan banyak kar menunggu mereka. Ryo segera mengeluarkan pisau, memperkuatnya dengan mantra, lalu mereka bertiga mulai menebas Parakar. Sementara itu, di akademi, Mayu bertanya apakah Roku sudah melihat Benio dan memintanya untuk mencarinya. Benio sendirian berada di atap gedung, dan sedang makan. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran kar yang sangat kuat. Di dalam portal, Shin dan Atsuhi sudah kehabisan energi, sementara Ryo hampir tidak mampu bertahan. Ia mengatakan bahwa mereka harus mengurus Parakar tanpa memanggil Roku atau Benio karena ia tidak ingin membahayakan mereka. Namun Benio segera bergerak. Ia mengemasi tasnya dan hendak pergi ketika Roku menghentikannya. Benio mengatakan bahwa kar kuat telah muncul di kota dan para senior mungkin dalam bahaya. Roku menolak, tetapi Benio langsung pergi menuju portal. Ketika tiba, para senior sudah hampir kalah. Untungnya Benio muncul di atas sebuah rumah dan menyuruh mereka mundur. Ia mengenakan masker, memanggil armornya, lalu mengaktifkan banyak jimat untuk memperkuat pedangnya. Para senior terkejut melihat kemampuannya menggunakan begitu banyak mantra sekaligus. Benio merendahkan tubuhnya lalu melesat menyerang kar raksasa itu. Ia menebasnya dengan kecepatan luar biasa, namun makhluk itu sangat kuat dan mendorongnya mundur. Seekor kar lain muncul di belakangnya, tetapi Ryo segera menebasnya. Ia berkata bahwa mereka akan menangani kar kecil, sementara Benio fokus pada yang besar. Kar raksasa itu ternyata jauh lebih kuat dari dugaan. Ia membuka sebuah portal kecil yang menghancurkan salah satu wahana di taman bermain. Kebetulan Roku sedang lewat dan langsung berlari menyelamatkan para anak dari reruntuhan.
Sementara itu, Benio menggunakan salah satu teknik spesialnya untuk melancarkan serangan beruntun, mendorong kar raksasa itu mundur. Ia lalu melompat tinggi ke langit dan mengeluarkan jurus pamungkasnya, menebas sang demon dari kepala hingga kaki. Tubuh raksasa itu terbelah menjadi dua dan hancur seketika. Para senior yang melihatnya hanya bisa terpaku. Di dunia nyata, Roku memanjat wahana yang mulai miring dan berjalan perlahan menuju dua anak yang terjebak di atasnya. Ia menyuruh mereka berpegangan padanya karena wahana itu hampir jatuh. Salah satu anak langsung meraih tangannya dan ia berhasil menyelamatkannya. Namun anak yang satunya terlalu takut, sementara wahana semakin kehilangan keseimbangan. Roku teringat temannya di masa lalu. Ia berkata pada anak itu untuk mempercayainya dan melompat. Anak itu akhirnya melompat, dan Roku berhasil menangkap tangannya tepat sebelum wahana itu jatuh. Setelah menyelamatkan mereka, Roku kembali ke asrama. Ia menemukan Benio dan para senior sedang menunggunya. Benio melihat pakaian Roku yang kotor dan bertanya apa yang terjadi. Roku menjawab itu bukan apa-apa, lalu bertanya bagaimana eksorsismenya. Benio menjelaskan bahwa misi berjalan sangat baik, dan mereka semua masuk untuk beristirahat. Keesokan paginya, Rio mengumpulkan semua orang dan memberitahu bahwa para senior akan pergi menyerahkan laporan eksorsisme lalu melanjutkan tugas baru. Ia bertanya apa rencana Benio, dan Benio menjawab bahwa ia akan membersihkan pedangnya lalu belajar untuk ujian. Roku berkata untuk santai saja. Lalu Rio menegurnya agar lebih fokus belajar, membuat Roku kesal dan keluar untuk mencari udara segar. Sementara itu, Rio dan para senior pergi ke kota untuk menyerahkan laporan sebelum menuju sebuah rumah tua yang harus mereka eksorsis. Rio membaca catatan sejarah rumah itu dan menemukan bahwa pemiliknya telah meninggal. Lalu sang putra menyewakan rumah tersebut. Sejak itu, sekitar 11 orang menghilang tanpa jejak setelah menyewa tempat itu. Rio menyuruh mereka berpencar dan memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Mereka tidak merasakan adanya kar, tetapi tetap memurnikan semua ruangan untuk berjaga-jaga. Akhirnya mereka memasuki ruangan terakhir yang langsung terasa memiliki aura jahat yang kuat. Mereka mengeluarkan senjata dan memeriksa ruangan perlahan. Namun tiba-tiba perasaan takut menyerang mereka, membuat tubuh mereka menggigil dan tidak bisa bergerak. Shin dan Atsuhi minta keluar dari tempat itu, tetapi Rio menyuruh mereka tegar dan membuka portal. Begitu portal terbuka, mereka langsung berhadapan dengan kar raksasa berkepala dua. Makhluk itu segera menyerang Shin dan Atsuhi, membanting mereka ke dinding. Saat keduanya bangkit dan melihat sekeliling, Rio dan monster itu sudah menghilang. Mereka lalu kembali ke asrama dan menjumpai Roku yang baru tiba. Mereka menjelaskan bahwa Rio ditarik masuk ke portal oleh kar yang tampaknya memang menunggu mereka. Roku langsung panik dan lari ke kamar Benio, yang saat itu sedang menata jimatnya. Roku meminta bantuannya, namun Benio diam saja. Roku akhirnya berteriak memanggil namanya, lalu jatuh berlutut sambil memohon agar Benio membantunya menyelamatkan Rio. Melihat kesungguhannya, Benio menyadari serius situasinya. Ia mengatakan bahwa seorang eksorsis tidak perlu dipaksa atau dimintai tolong untuk bertarung. Roku berterima kasih, dan mereka segera bersiap. Sementara itu, di dalam portal, Rio berlari terseok-seok di antara gang sempit, tubuhnya penuh luka dan hampir kehabisan tenaga. Ia bersembunyi di lorong gelap, berusaha menghindari kar raksasa yang terus memburunya. Ia jatuh tersungkur karena kelelahan dan menyadari bahwa ia sudah kehabisan jimat untuk melarikan diri dari neraka ini. Saat menengadah, ia melihat kar berkepala dua itu berdiri tepat di depannya. Lalu monster itu melemparkannya seperti serangga. Monster itu menyerang lagi dan menusuk kaki Rio dengan tentakelnya sebelum mengangkatnya tinggi ke udara. Rio segera menebas tentakel itu dan jatuh ke tanah. Namun kar raksasa tersebut kembali melemparkannya ke sebuah bangunan lalu menghancurkan area sekitarnya sebelum melemparnya lagi. Rio memuntahkan darah dan hampir kehabisan tenaga. Saat menoleh, ia melihat banyak kar kecil bermunculan, siap menghabisinya. Rio sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Dan ia akan mati di sana. Dengan sisa tenaga, ia bangkit perlahan, mengambil pedangnya, dan bertekad untuk menumbangkan satu monster sebelum ia mati. Namun sihir penguat pada pedangnya sudah hilang, membuat pedang itu kembali lemah. Rio tampak menerima takdirnya ketika kar raksasa itu mendekat untuk menghabisinya. Namun sebelum serangan terakhir mendarat, Rio mengerahkan energi terakhirnya dan menusukkan pedang itu ke mata sang monster. Sayangnya, monster itu tidak terpengaruh. Ia mencengkeram Rio dan bersiap memakannya. Tiba-tiba, Roku muncul dan langsung menghantam wajah monster itu dengan pukulan keras.
Ia segera menghampiri Rio dan mendapati kondisinya sangat parah. Rasa marah menyelimuti dirinya karena Rio sudah seperti kakaknya. Kar raksasa itu muncul kembali di belakangnya, tetapi Roku langsung menghajarnya dengan sebuah uppercut kuat. Kar-kar kecil mulai mengelilingi mereka. Rio memintanya kabur jika ingin selamat, namun Roku menolak dan menyuruhnya tenang. Dalam sekejap, gerakan super cepat tampak, dan kepala seluruh kar kecil terpenggal bersamaan lalu Benio datang menggunakan salah satu teknik spesialnya dan menghancurkan semuanya dalam satu serangan. Namun kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Kar raksasa itu bangkit lagi, dan lebih banyak kar kecil muncul dari balik bayangan. Roku meminta Rio untuk tetap di belakang sementara ia menerjang para monster tersebut. Sayangnya, Roku tidak secepat Benio dan mulai kewalahan. Benio pun kembali membantu, menebas semua monster kecil yang tersisa. Setelah itu, ia berbalik menghadapi monster raksasa, tetapi Roku menghentikannya. Ia mengatakan bahwa yang satu ini adalah mangsanya. Roku melompat tinggi, menghindari serangan kar raksasa itu, lalu menghantam wajahnya dengan pukulan dahsyat hingga monster itu hancur seketika. Benio segera menyelesaikan sisa kar kecil, sementara Roku berlari menghampiri Rio untuk memastikan kondisinya. Ia mengangkat Rio dan mereka bertiga kembali ke asrama, di mana Shin dan Atsuhi menyambut mereka dengan lega. Sore harinya, Benio kembali ke rumah berhantu itu untuk memurnikannya sepenuhnya. Setelah keluar, ia melihat Roku duduk sendirian di depan rumah tersebut. Ia bertanya mengapa Roku berada di sana. Roku langsung menunduk dan berterima kasih karena Benio membantunya menyelamatkan Rio. Benio menyuruhnya berdiri, lalu mengatakan bahwa Roku terlihat bagus ketika bertarung yang ia ikuti dengan sebuah hinaan mengenai betapa bodoh dan tak bergunanya Roku, sehingga mereka kembali terlibat dalam adu mulut seperti biasa. Keesokan harinya, Roku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Rio, yang sedang dirawat. Ia membawa banyak makanan ringan dan permen untuk Rio sebelum keluar rumah sakit. Ia lalu bertanya apakah ia pantas menjadi eksorsis. Saat Roku kembali ke asrama, ia melihat semua orang berkumpul mengagumi Benio yang sedang membuat banyak jimat dengan tulisan tangannya yang sangat rapi. Mereka lalu mulai mengejek tulisan Roku yang buruk. Roku, merasa tidak terima, mencoba membuat jimat sendiri untuk membuktikan mereka salah. Namun usahanya justru menjadi bahan tertawaan karena tidak satupun jimat buatannya berfungsi akibat tulisan tangannya yang buruk. Mereka masih menertawakannya ketika tiba-tiba sang master tua berlari masuk ruangan dan berteriak bahwa sejumlah besar kar terdeteksi muncul di dalam kota. Shin dan Atsuhi langsung panik karena Rio adalah pemimpin sekaligus anggota terkuat mereka. Namun Benio maju dan berkata bahwa ia akan mengambil alih komando, lalu mulai mengatur rencana penyerangan bahkan meminta Roku untuk ikut. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam van termasuk Roku, yang mengaku hanya ingin menonton dan tidak akan terlibat dalam pertarungan. Shin kemudian berbalik dan menyerahkan sebuah wadah jimat kepada Roku, mengatakan bahwa Rio yang membuatnya sendiri dan ingin Roku memilikinya jika suatu hari ia kembali memasuki portal itu. Roku menerimanya dengan senyum lebar. Tak lama, mereka tiba di lokasi, namun ternyata tempat itu adalah sebuah sekolah dasar. Mereka bergegas masuk dan menemukan seorang guru yang tampak sangat panik. Guru itu menjelaskan bahwa seluruh murid di kelasnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Tanpa membuang waktu, Benio langsung membuka portal dan melompat masuk bersama yang lain. Di dalam dunia portal, semua anak tampak sedang dikejar oleh para kar. Mereka akhirnya terkepung, dan salah satu anak berhasil ditangkap. Anak itu hampir dimakan dan jika Roku tak datang lebih cepat, ia menubruk iblis itu dan menyelamatkan nyawanya. Sebelum ia bisa memastikan semua anak aman, satu kar lain kembali menculik seorang anak dan hampir menghabisinya tepat di depan mata Roku. Namun, Benio datang tepat waktu dan menembak iblis itu hingga lenyap. Setelah itu, Benio langsung mengaktifkan kemampuan khasnya dan mulai bergerak cepat, menghabisi setiap musuh yang berada di jalurnya. Meskipun demikian, jumlah kar yang tersisa masih sangat banyak, menunggu kesempatan untuk menerkam anak-anak. Roku menyuruh Benio mundur, lalu mengambil beberapa kerikil dan melemparkannya ke udara. Ia mencoba menembakkannya seperti peluru, tetapi gagal karena lupa menggunakan jimatnya. Setelah itu, ia langsung mengaktifkan jimat tersebut, mengambil kembali batu-batu kecil itu, lalu menembakkannya seperti rentetan peluru dan menghabisi sejumlah kar. Sementara itu, Shin dan Atsuhi mengumpulkan para anak untuk memastikan tidak ada yang terluka sebelum bersiap kembali melalui portal. Namun, tiba-tiba gelombang besar kar kembali berlari ke arah mereka. Benio segera menggunakan tekniknya dan menghancurkan banyak musuh, sementara Roku dengan gaya khasnya kembali menembaki para monster itu hingga tersungkur. Shin dan Atsuhi mengeluarkan jimat untuk membuka portal, tetapi seekor monster muncul dari bawah tanah dan menghantam Shin hingga terpental,
lalu menyerang Atsuki dan melukai keduanya. Roku menyadari situasinya semakin berbahaya bagi anak-anak, mengingatkannya pada teman lamanya. Namun Atsuki bukan tipe yang mudah tumbang. Ia bangkit kembali dan menggunakan tombaknya untuk menghabisi iblis di depannya. Shin pun akhirnya berhasil membuka portal. Anak-anak segera berlari masuk menuju keselamatan, membuat Roku merasa lega. Namun tiba-tiba seekor kar muncul di belakang menangkapnya, dan hampir memangsanya. Untungnya, sebuah serangan energi yang sangat kuat menghantam monster itu, menjatuhkan Roku, dan melempar iblis itu ke dinding. Dari balik asap tebal, muncullah seorang pria berambut merah yang terlihat sangat kuat. Sekelompok kar langsung mengepungnya, tetapi ia hanya mengeluarkan sebuah belati, mengaktifkan jimatnya, dan mengubahnya menjadi pedang berapi. Ia kemudian menancapkan pedang itu ke tanah. Saat para kar menyerbu, ia hanya melafalkan satu mantra yang langsung menciptakan badai api raksasa di sekelilingnya dan menghanguskan semua iblis yang menyentuhnya. Roku dan yang lain tertegun melihat kekuatan luar biasa itu. Pria itu dengan santai menyarungkan pedangnya kembali ke tas, lalu melompat mendekati mereka. Roku langsung bersiap dan menantangnya. Benio maju dan bertanya apa sebenarnya yang pria itu lakukan di sana. Ternyata nama pria itu adalah Shimon, salah satu dari 12 Guardian, para eksorsis elit yang telah menguasai sihir, seni bela diri, dan taktik pertempuran tingkat tinggi. Shin dan Atsuhi terkejut melihat seorang Guardian asli berdiri di depan mereka. Shimon menoleh dan bertanya siapa itu Roku. Ketika mereka menunjuk ke arah pemuda itu, Shimon terlihat kecewa dan langsung memukul wajah Roku tepat sasaran. Ia lalu berkata bahwa Roku telah lengah saat bertarung, dan hal itu bisa saja merenggut nyawanya serta membahayakan seluruh tim. Shimon kemudian menoleh ke Benio dan berkata bahwa memiliki seseorang seperti Roku sebagai Twin Star pasti sangat melelahkan. Benio mengangkat bahu dan menjawab santai, mengatakan bahwa memang benar jika Roku itu bodoh dan malas. Namun sebelum mereka melanjutkan perdebatan, seekor kar raksasa muncul dari dalam tanah. Ia melahap sejumlah iblis lainnya untuk memperbesar tubuhnya, berubah menjadi monster mirip gorila raksasa. Monster itu menghantam tanah dan menciptakan gelombang kejut yang menyapu para pahlawan. Semua berhasil menghindar, kecuali Shin dan Atsuhi yang terpental dan jatuh tak sadarkan diri. Roku terkejut dan ketakutan melihat keadaan mereka. Kemarahannya langsung meledak saat ia menatap monster itu. Shimon, yang menganggap Roku hanyalah anak lemah, mencoba maju untuk menangani kar tersebut, tetapi Benio menahannya. Ia memperingatkan bahwa Shimon bisa terluka jika masuk ke jalur serangan Roku. Roku melangkah maju. Ia mengeluarkan jimatnya, memasang gauntletnya, dan mengisinya dengan energi sihir. Ketika kar itu mengayunkan tinjunya, Roku membalasnya. Benturan besar terjadi, tetapi dalam hitungan detik Roku mampu mengalahkan dan menghancurkan monster raksasa itu dengan satu serangan yang luar biasa kuat. Shimon terpana melihat betapa besar kekuatan bocah yang ia anggap bodoh itu, sementara Roku terengah-engah karena menguras energinya. Di saat itu, dari atas sebuah bangunan, sosok misterius tampak mengamati seluruh pertempuran. Begitu Shimin menyadari keberadaannya, sosok itu langsung menghilang. Shimon hendak mengejar, tetapi ia mendapat panggilan dari arah yang memerintahkannya kembali ke markas. Meskipun ia ingin tinggal untuk menyelidiki, arah memaksa dan menariknya melalui sebuah portal. Roku mencoba mengikuti Shimon ke dalam portal karena ingin tahu lebih banyak, tetapi tubuhnya langsung roboh karena kelelahan setelah mengeluarkan kekuatan besar. Saat ia tersungkur, ia melihat para anak-anak dan pelatih mereka berdiri di depannya, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Malam itu, mereka kembali ke asrama dan menikmati makan malam bersama. Shin dan Atsuhi terus membicarakan betapa hebatnya Shimon. Roku, yang mulai merasa iri, menoleh kepada Benio dan bertanya kapan Shimon menjadi salah satu Guardian. Benio menjawab bahwa Shimon sudah menjadi Guardian sejak 2 tahun lalu ketika ia berusia 14 tahun. Roku terperangah, menyadari bahwa dirinya yang juga berusia 14 tahun sekarang masih kalah jauh dari Shimon 2 tahun yang lalu. Namun bukannya patah semangat, Roku justru tersenyum. Kini ia memiliki tujuan baru untuk mengalahkan Shimon suatu hari nanti. Keesokan paginya, Benio dan Roku pergi ke sekolah. Saat jam istirahat, Benio merasakan kehadiran kar di dekat area sekolah. Ia segera meminta izin keluar dan pergi lebih awal. Roku melihatnya pergi, tetapi memutuskan untuk tidak mengikuti. Mayu menyadari hal itu dan bertanya mengapa Roku begitu tertarik pada Benio. Sementara itu, Atsuhi dan Shin sedang kesulitan menghadapi banyak kar sendirian terutama seekor yang berukuran besar. Untungnya, Benio tiba tepat waktu dan menghancurkan iblis itu seketika.
Ia menyuruh keduanya tenang karena ia yang akan menangani sisanya. Keesokan harinya ketika Benio baru tiba di sekolah, ia langsung dihentikan Mayu yang menanyakan apakah Benio ingin duduk bersama. Benio mengabaikannya dan melanjutkan langkah, tetapi Mayu terus mengikutinya saat pelajaran olahraga maupun saat makan siang. Sore harinya, ketika Benio hendak pulang, Mayu kembali menghentikannya dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi temannya. Benio menolak dan menjelaskan bahwa ia bekerja di lingkungan berbahaya dan tidak punya teman. Mayu salah paham, mengira Benio adalah anggota Yakuza. Sebelum Mayu bisa bertanya lebih jauh, tapi Benio langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, Roku memanggilnya dan mencoba mengobrol, tetapi langsung diserang oleh familiar Benio yang tak suka ia diganggu oleh manusia ber-IQ rendah. Benio hanya melanjutkan langkah tanpa memedulikannya. Setibanya di rumah, mereka mendapati bahwa Ryo telah keluar dari rumah sakit. Mereka pun merayakannya dengan pesta kecil pizza dan makanan lainnya. Setelah mengobrol sejenak, Ryo mengatakan bahwa besok ia, Shin, dan Atsuhi harus pergi menjalankan misi eksorsisme lainnya. Benio juga mengatakan bahwa ia akan ikut dalam misi besok. Semua tampak senang karena semuanya berjalan lancar, sampai tiba-tiba Roku menyatakan bahwa ia juga ingin ikut karena Ryo mungkin masih lemah setelah pertarungan sebelumnya. Seketika ruangan menjadi hening. Tatapan semua orang membuat Roku malu, jadi ia menambahkan bahwa ia hanya bosan. Namun Ryo langsung memeluknya sambil berkata bahwa ia akan sangat senang jika Roku ikut dalam eksorsisme besok. Keesokan paginya, Benio bersiap latihan sementara ketiga senior sudah lengkap dengan perlengkapan mereka. Tiba-tiba Roku berteriak dari lantai atas dan berlari turun sambil meminta mereka menunggu karena ia bangun terlambat. Mereka menyuruhnya tidak khawatir dan segera pergi. Benio kemudian keluar untuk jogging sambil teringat permintaan Ara kepada Ryo agar membiarkan Roku menangani misi ini karena ia ingin tahu seberapa serius Roku kali ini. Saat sedang berlari, Mayu muncul lagi, mengaku sedang jogging untuk menurunkan berat badan. Tepat saat itu, perut Benio berbunyi keras, membuat Mayu menariknya pergi. Sementara itu Roku sudah berada dalam pertarungan sengit. Ia cepat menggunakan jimatnya untuk mengisi energi ke para batu, lalu menembakkannya seperti peluru untuk menghancurkan banyak kar sekaligus. Ryo menyelesaikan iblis yang terperangkap dalam kubus. Namun belum sempat mereka bernapas lega, sekelompok kar muncul dari dalam tanah dan mencoba mengepung Roku. Ia segera mundur ke arah timnya. Ryo kembali memimpin, dan mereka bergerak serentak untuk menyingkirkan semua iblis. Di sisi lain, Mayu membawa Benio ke restoran dan memesan makanan favorit Benio, berharap bisa menjadi temannya. Namun saat mereka mengobrol, seluruh bangunan bergetar dan lampu mati. Benio langsung merasakan sesuatu yang berbahaya dari dalam portal. Seekor kar raksasa muncul, menghancurkan apapun di jalurnya. Ryo mencoba menyerang, tetapi iblis itu menepisnya seolah ia hanyalah lalat sekarat. Shin dan Atsuhi segera mencoba membuat penghalang, namun monster itu menghancurkan jimat mereka dengan mudah, lalu kembali menyerang. Benio keluar dari restoran dan melihat adanya robekan antara dunia nyata dan dunia portal. Saat melongo ke dalam restoran, ia melihat sang koki diserbu oleh para kar. Tanpa ragu, ia mengeluarkan jimat dan melompat masuk ke portal, meninggalkan Mayu sendirian. Di sisi pertempuran, kar itu hendak menyerang Roku, tetapi Ryo melompat ke depan dan menerima serangan tersebut, membuatnya jatuh pingsan. Roku menatap sekeliling dan melihat seluruh timnya tumbang. Amarahnya memuncak. Ia berjalan ke arah monster itu, mengeluarkan jimat spesialnya, dan menyalakan gauntlet api. Saat kar itu meninju, Roku melompat, berlari di sepanjang lengannya, lalu memberikan satu pukulan kuat ke wajah monster tersebut dan menghancurkannya. Di sisi lain, Benio menumpas semua kar dalam portal dan menyelamatkan sang koki sebelum kembali ke dunia nyata. Begitu muncul, Mayu langsung memeluknya sambil menangis, mengatakan bahwa ia sangat ketakutan. Benio, yang tidak terbiasa dengan emosi seperti itu, sempat bingung, tetapi akhirnya membalas pelukannya. Saat mereka berjalan pulang, Mayu memberitahu bahwa ia mengenal para eksorsis dan kakeknya adalah master tua dari salah satu asrama. Benio baru menyadari bahwa master tua di dorm mereka adalah kakek Mayu. Sementara itu, Mayu terkejut karena berarti Benio tinggal satu atap dengan Roku, lalu langsung berlari menuju dorm. Setibanya di sana, mereka menemukan Roku dan yang lain baru kembali dari eksorsisme. Begitu melihat Roku, Mayu langsung melompat dan memukulinya karena tidak pernah bilang bahwa ia tinggal bersama Benio selama ini. Keesokan paginya, Arima datang ke dorm mengenakan kaos pantai dan celana pendek. Ia memberitahu Benio dan Roku bahwa ia memiliki ujian khusus untuk mereka. Tanpa penjelasan apapun,
Ia mendorong keduanya masuk ke mobil dan langsung melaju pergi. Roku sangat bingung karena tidak tahu kemana Arima membawa mereka. Mobil itu justru mengarah ke kawasan perumahan, bukan ke tempat latihan manapun. Ketika Roku bertanya, Arima hanya menyuruh mereka diam. Mobil berhenti di depan sebuah mensyahan besar. Arima memarkir kendaraan dan masuk tanpa menunggu mereka. Ia mengatakan bahwa tempat ini dulu adalah villa liburannya dan tempat ia sering bersenang-senang. Ia lalu menunjukkan halaman luas, kolam indah, dan akhirnya sebuah gym lengkap yang membuat Benio terpukau. Roku bingung dan merasa ada sesuatu yang salah. Kecurigaannya terbukti benar ketika Arima membawa mereka ke sebuah ruangan dengan pencahayaan hangat, tirai tebal, dan tempat tidur berbentuk kerang yang mencurigakan. Arima bahkan sempat meloncat ke atasnya sambil membahas apa saja yang pernah ia lakukan di ruangan itu. Ia lalu mengumumkan bahwa mulai sekarang mensyahan ini adalah rumah Benio dan Roku, karena mereka harus belajar tinggal bersama dan belajar mencintai satu sama lain agar bisa mempercepat ramalan dan memproduksi bayi Meo. Roku langsung memerah dan menendang Arima hingga menabrak dinding. Tepat saat itu, Master Tua masuk sambil mengatakan bahwa semua barang mereka sudah dipindahkan ke mensyahan ini. Arima dengan santai menjelaskan bahwa sebagai kepala eksorsis, ia bertanggung jawab memastikan ramalan terpenuhi dan memastikan Roku tidak mati dalam keadaan perjaka. Setelah itu ia pergi bersama Kino, meninggalkan mereka di mensyahan dan berjanji akan menghubungi setelah mereka beradaptasi. Beberapa saat kemudian, Roku masuk ke kamar barunya dan langsung panik sendiri, membayangkan hal aneh dan berpikir bahwa ia mungkin akhirnya bisa mencium aroma perempuan. Sementara di kamar lain, Benio hanya melihat ruangan dan merasa posisi tempat tidurnya kurang pas. Ia mencoba memindahkannya, tetapi entah kenapa kasurnya tidak bergeser sama sekali. Tiba-tiba seluruh ruangan mulai miring. Mereka terpaksa menahan diri pada dinding saat sekat antara dua kamar terbuka. Sebuah layar menyala, menampilkan Arima yang menjelaskan bahwa ini adalah salah satu ujian mereka. Dan cara keluar adalah dengan bekerja sama. Semua jenis sihir telah dinetralkan, jadi mereka harus mengandalkan kekuatan fisik serta koordinasi. Setelah Arima menghilang dari layar, Roku menilai keadaan ruangan. Satu-satunya jalan adalah melompat dari satu tempat tidur ke tempat tidur berikutnya hingga mencapai sebuah obeng yang bisa digunakan untuk membuka ventilasi udara. Benio bersiap, tetapi Roku menyuruhnya menunggu. Ia mencoba melompat lebih dulu dan langsung terpeleset, jatuh terbentur tembok. Benio tersenyum tipis lalu melompat dengan elegan ke atas kasur, kemudian mengulurkan tangan untuk membantunya. Roku jatuh tepat di atas Benio dan, untuk pertama kalinya mencium aroma seorang gadis. Dan wajahnya langsung merah padam. Mereka mencoba lagi. Roku naik lebih dulu dan memberi aba-aba pada Benio untuk melompat agar ia bisa menangkap dan mendorongnya naik. Namun Roku refleks menutup mata, membuat Benio menghantam wajahnya dengan lutut menyebabkan keduanya jatuh lagi. Setelah beberapa percobaan kacau, Benio membuat Roku fokus dan kali ini mereka berhasil mencapai kasur terakhir. Ia mengikat tali dan melemparkannya agar Roku bisa memanjat naik. Tantangan terakhir adalah mengambil obeng untuk membuka ventilasi. Roku berjongkok dan Benio naik di atas pundaknya. Roku berdiri perlahan dan Benio berhasil membuka ventilasi. Mereka masuk ke lorong sempit yang gelap dan mulai merangkak sambil menyalakan senter. Tiba-tiba ponsel Roku bergetar. Ternyata Atsuhi berteriak panik bahwa telah terjadi serangan kar besar-besaran. Mereka membutuhkan Benio dan Roku secepat mungkin. Tanpa menunda, keduanya merangkak lebih cepat melalui ventilasi. Mereka akhirnya tiba di ujung ventilasi dan menemukan sebuah layar yang menampilkan pesan. Jika ingin lolos, jawab pertanyaan ini dengan benar. Jika salah, kalian harus mengulang dari awal. Roku langsung memaki Arima, tetapi Benio menyuruhnya fokus. Dan Roku akhirnya menggunakan otaknya dan memilih jawaban yang benar. Sebuah pintu jebakan terbuka di bawah mereka, dan mereka jatuh menuju tempat aman. Benio segera mengeluarkan talismannya untuk membantu para senior. Sementara itu, para senior sedang kesulitan menghadapi Mantiskar yang telah membuat mereka terpojok. Jika Roku tidak tepat waktu, mereka mungkin sudah tewas. Roku menghantam monster itu dengan pukulan gauntlet berapi yang langsung membuatnya terpental. Kar itu semakin marah dan mencoba menebas Roku. Tetapi Benio datang tepat waktu dan menusukkan kedua pedangnya ke punggung demon itu. Monster itu berguling-guling mencoba melepaskannya. Roku dengan cepat memanjat gedung terdekat dan memberi isyarat pada Benio untuk menjauh. Begitu Benio melompat mundur, Roku melompat dari atas dan menghantamkan pukulan kuat yang menghancurkan tubuh monster itu. Mereka semua bersorak lega, tetapi Roku menyadari bahwa salah satu ikat rambut Benio hilang. Benio langsung panik.
Ia berkata bahwa ikat rambut itu pemberian kakaknya dan sangat penting baginya. Ia mencari di antara debu dan runtuhan, mengira ikat rambut itu hilang saat bertarung. Namun Roku menarik tangan Benio dan membawanya kembali ke Menshan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia memanjat masuk ke ventilasi dan mengambil ikat rambut tersebut. Benio langsung memerah dan hanya bisa berdiri sambil menahan malu. Malam itu mereka makan malam bersama. Saat Benio hendak tidur, Roku memberanikan diri bertanya tentang kakaknya. Benio akhirnya duduk dan bercerita bahwa ia dan kakaknya adalah anak kembar. Ia selalu mengagumi kakaknya karena kakaknya selalu lebih unggul dalam segala hal. Ikat rambut itu adalah hadiah dari kakaknya saat festival. Namun setelah kedua orang tua mereka bercerai, mereka terpisah. Suatu hari ia mendapat kabar bahwa kakaknya meninggal saat melindungi temannya dalam sebuah misi eksorsisme. Roku menenangkannya. Ia mengaku bahwa ia bahkan tidak mengetahui siapa orang tuanya dan ia menjadi eksorsis hanya karena organisasi itu membesarkannya sejak ia bisa mengingat apapun. Cerita itu membuat hubungan mereka semakin dekat, meskipun mereka tetap tidur di kamar masing-masing malam itu. Keesokan paginya, Mayu datang ke Menshan dengan wajah gelisah setelah mendengar bahwa Roku tinggal di sana untuk menjalani hubungan. Roku langsung menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan hal itu dan semua ini paksaan kepala eksorsis, Arima. Mayu menatap Roku dengan kecewa dan bertanya kenapa ia mau melakukan semua ini. Ia memohon agar Roku tidak kembali terlibat dalam eksorsisme. Namun Roku menjawab bahwa ia sudah resmi menjadi eksorsis kembali. Mayu langsung marah. Ia berteriak bahwa ia tidak ingin melihat Roku terluka lagi dan rasa sakit itu lebih menyakitkan baginya daripada yang bisa Roku bayangkan. Benio tiba-tiba ikut bicara. Ia berkata bahwa Roku memiliki kekuatan luar biasa, dan kekuatan itu telah menyelamatkan banyak orang, termasuk dirinya yang mungkin sudah mati jika bukan karena Roku. Tetapi Mayu tetap bersikeras, apa gunanya semua itu jika pada akhirnya Roku mengorbankan dirinya. Roku akhirnya berkata dengan lembut bahwa ia berterima kasih karena Mayu sangat peduli padanya. Namun ia memilih kembali menjadi eksorsis setelah menyadari apa yang bisa terjadi jika ia tidak bertindak. Mayu menangis dan pergi. Ia berjalan pulang dengan sedih, teringat masa lalu saat ia menemukan Roku menangis sendirian di tepi sungai sambil membakar semua talismannya karena ia gagal menyelamatkan teman-temannya. Saat berjalan, dari pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan seorang gadis. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia menganggap dirinya hanya berhalusinasi dan kembali melangkah. Sementara itu, di Menshan, Kina membawa makan siang untuk Benio. Ia tiba-tiba melihat sebuah jimat keberuntungan berwarna hijau. Roku mengatakan itu milik Mayu, jimat yang selalu dibawanya sejak ia kecil. Roku diberitahu bahwa benda itu adalah talisman, dan ia harus mengembalikannya karena talisman itu selama ini menyembunyikan sihir Mayu dari para Kigar, melindunginya dari serangan apapun. Roku panik dan langsung berlari mengejar Mayu. Saat Mayu sedang berjalan, ia tiba-tiba merasakan seperti ada yang menariknya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Namun ketika ia melihat ke arah cermin, tampak seorang gadis berwajah kumal sedang memegang bahunya. Mayu kaget berteriak. Lalu gadis itu kemudian tersenyum menyeramkan dan menariknya masuk ke dunia lain. Mayu berada di sebuah tempat asing yang dipenuhi hamparan merah seperti gurun terbakar. Ketakutan menyergap dirinya. Ia melihat gadis kecil tadi tertawa bagai orang gila, matanya merah menyala, sebelum berubah menjadi sosok raksasa setengah gurita yang mengerikan. Monster itu seekor kegara dan langsung menangkap Mayu dengan tentakelnya. Ia ditarik mendekat ke dada monster itu, tempat lebih banyak kegara lain menunggu untuk melahapnya. Mayu menangis, berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Tepat saat kegara itu bersiap menyerangnya, Roku muncul dan menghantam wajah monster itu dengan penuh amarah. Hantaman itu membuat monster melepaskan Mayu, dan Roku segera menangkapnya. Ia bertanya apakah Mayu baik-baik saja, tetapi Mayu seketika pingsan. Roku membaringkannya dengan hati-hati lalu menghadapi monster tersebut. Tidak lama, Benio juga muncul dan menyarankan Roku menjaga Mayu sementara ia yang melawan kegara itu. Namun Roku menolak dan ia ingin mengalahkannya sendiri. Mereka berdua menyerang secara bergantian bahwa Roku dengan pukulan kuat, Benio dengan tebasan cepat, namun kegara itu jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi. Saat mereka hampir kehilangan arah, tiba-tiba sosok monster itu tersayat oleh serangkaian tebasan sihir dan hancur dalam hitungan detik. Seorang pria berwajah mengantuk muncul dan berkata bahwa seharusnya ini menjadi tugas mudah. Pria itu memeriksa kondisi Mayu sebentar untuk memastikan ia tidak mati, lalu menatap Roku yang berdiri gemetar. Dialah Seigen, salah satu dari 12 Guardian,
ayah Mayu sekaligus guru yang pernah melatih Roku dan Ryo. Ia mengajari mereka semua teknik yang mereka kuasai sekarang. Roku mencoba berbicara manis untuk meredakan kemarahan gurunya, tetapi Seigen tidak terpengaruh dan langsung menghukumnya, sementara Benio hanya bisa menonton. Setelah itu, Seigen mencengkeram lengan Roku dan mengatakan bahwa Arima sudah memberitahunya soal Roku yang ingin kembali menjadi eksorsis. Ia bertanya apakah Roku betul ingin kembali. Roku menunduk dan menjawab bahwa ia tidak peduli menjadi yang terkuat atau pada ramalan apapun. Ia hanya tidak ingin orang di sekitarnya terluka lagi. Seigen menamparnya hingga ia jatuh, lalu menyebut semua perkataan Roku sebagai omong kosong tak berguna. Namun Roku bangkit dan menegaskan bahwa ia serius. Mendengar itu, Seigen mendekatinya dan menantangnya bertarung, untuk melihat apakah Roku masih punya tekad. Roku sempat gentar, tetapi Seigen menambahkan bahwa ia tidak akan menahan diri sama sekali, jadi Roku pun harus melawannya dengan niat membunuh. Pertarungan dimulai. Seigen langsung mengeluarkan sebuah talisman dan menciptakan peluru batu yang ditembakkan ke arah Roku. Roku hampir tidak mampu menghindarinya. Serangannya terlihat mirip teknik milik Roku, tetapi Benio menyadari bahwa kekuatan sihir dan tekanan dari serangan Seigen sama sekali tidak sebanding. Roku kemudian membalas dengan menciptakan peluru batu raksasa untuk menghancurkan gurunya. Namun Seigen menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya dan ia menghancurkan batu raksasa itu hanya dengan sebutir kerikil kecil. Roku ternyata sudah memperkirakan hal itu. Ia muncul dari balik pecahan batu, siap melayangkan pukulan. Tetapi Seigen kembali menggunakan sihirnya dan merampas talisman dari Roku dan menghentikan pukulan yang diarahkan kepadanya. Gauntlet yang dipakai Roku pun menghilang. Ia mengatakan bahwa ia bisa merasakan Roku sama sekali tidak berniat menyakitinya, meski ia sudah memerintahkannya untuk bertarung sungguhan. Karena itu, ia menyebut Roku tidak layak atas talisman itu. Ia meremas talisman tersebut hingga hancur lalu memasukkannya ke sakunya. Roku mencoba bangkit, tetapi Seigen menendangnya hingga tersungkur dan menginjaknya. Ia mengatakan bahwa Roku tidak akan pernah menjadi eksorsis yang baik. Ia menyebut Roku lemah, lalu mengungkit kejadian 2 tahun lalu. Benio, yang penasaran, bertanya apa yang terjadi. Seigen berbalik dan bertanya apakah Benio tidak tahu apa yang dilakukan Roku saat bencana itu. Benio menggeleng. Seigen lalu mengatakan bahwa tangan Roku dipenuhi darah. Roku memohon agar ia berhenti berbicara, tetapi Seigen tak menghiraukannya. Ia menjelaskan bahwa 2 tahun lalu terjadi bencana di asrama Hina. Menurut berita saat itu, beberapa kar muncul dari portal dan membunuh seluruh murid yang tinggal di sana, meninggalkan Roku yang selamat. Mayu langsung tersulut emosi. Kakaknya, yang berpisah darinya saat itu, tinggal di asrama tersebut dan ia tewas di antara para korban. Dengan nada sadis, Seigen mengungkapkan bahwa hari itu tidak ada satupun kar yang muncul. Setiap murid yang tewas dibunuh oleh Roku sendiri, yang kehilangan kendali atas kekuatannya. Benio tidak percaya. Ia berjalan mendekati Roku dengan ekspresi terluka dan menanyakan apakah semua itu benar. Roku hanya menunduk. Seigen melanjutkan, mengatakan bahwa salah satu teman masa kecil Roku bernama Udo adalah kakak Benio. Pernyataan itu membuat Benio terpaku dan ia sama sekali tidak tahu bahwa hidup mereka terhubung jauh. Benio menggertakkan giginya dan menanyakan kembali kebenaran tragedi itu. Akhirnya Roku mengakui bahwa semua yang dikatakan Seigen adalah kenyataan. Benio kehilangan kendali dan menghunus pedangnya, menodongkannya pada Roku sambil menantangnya bertarung. Roku tetap diam, hanya menunduk dalam penyesalan. Namun Seigen menurunkan tangan Benio dengan tenang dan mengatakan bahwa ada hal lain yang belum terungkap. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Seorang pemuda berkerudung mendekat sambil memanggil Roku seolah ia teman lama. Roku terkejut mendengar suara itu. Seigen menatap pemuda tersebut dan langsung menyadari bahwa itu Udo. Udo melepas kerudungnya, memperlihatkan rambut biru dan penutup mata di wajahnya. Benio terdiam, bibirnya bergetar ingin memanggil kakaknya. Seigen mengatakan bahwa ia sudah menunggu Udo muncul, lalu mengambil talismannya. Namun Udo hanya mengejek dan mengancam akan membahayakan Mayu jika Seigen bergerak sedikit saja. Terpaksa, ia berhenti. Keterkejutan Roku berubah menjadi amarah yang membara. Ia berteriak menanyakan kenapa Udo masih hidup. Udo tersenyum mengejek dan mengatakan bahwa luka yang pernah diberikan Roku padanya sudah sembuh, dan ia datang untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka. Roku tak tahan lagi dan berlari menyerangnya. Namun Udo hanya menjentikan jari, dan dari tanah muncul tali sihir yang melilit tubuh Roku hingga tak bisa bergerak.
Seigen tercengang melihat hal itu. Udo bahkan tidak memakai talisman untuk mengaktifkan sihirnya. Udo kemudian mendekati Roku dan menghina para sahabatnya, menyebut Roku tidak berguna. Roku berteriak menanyakan apa yang dilakukan Udo pada anak-anak lain 2 tahun lalu. Dan terungkaplah kebenarannya. 2 tahun lalu, hanya Roku dan Udo yang cukup kuat menjalankan misi eksorsis dan membasmi Kar. Murid lain masih dalam pelatihan. Roku adalah yang terkuat, disusul oleh Udo, dan para murid lainnya mengagumi mereka. Suatu hari, Udo mengumpulkan para murid di sebuah ruangan. Ia berjanji bahwa setelah menanamkan ilmu pada mereka, mereka akan menjadi sekuat Roku. Murid itu tergoda oleh janji itu dan setuju. Mereka berkumpul dalam ruangan tersebut, dan Udo bersiap melakukan sebuah ritual. Ia menutup pintu dan Udo bersiap memulai ritual sihir hitamnya. Sementara itu, Roku kembali ke asrama dan mencari tahu keberadaan murid lain kepada 2 gadis yang berada di lantai bawah. Mereka memberitahu bahwa semua murid lainnya sedang berada di kamar Udo. Roku tidak curiga dan memutuskan keluar sebentar untuk membeli puding. Namun saat ia mencoba membuka gerbang asrama, gerbang itu tidak bisa dibuka. Ia memanggil salah satu gadis untuk melihat keadaan gerbang. Tiba-tiba, gadis berkacamata lainnya terpental keras oleh sebuah kekuatan misterius hingga terhempas ke lobi. Mereka berdua berlari menghampirinya, namun mendapati gadis itu tergeletak tak bergerak. Ketika mereka berbalik, gadis yang satu lagi menangis ketakutan. Ia berkata bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan memohon agar Roku segera pergi ke kamar Udo. Ia mengaku tidak ingin berubah menjadi Kar. Belum sempat Roku bertanya lebih jauh, tubuh gadis itu mulai berubah dan ia berubah menjadi monster besar tepat di depan mereka. Dalam hitungan detik, seluruh asrama telah dipenuhi Kar, yaitu monster yang sebelumnya adalah teman mereka. Roku dan gadis berambut hijau segera berusaha melarikan diri, namun pintu depan terkunci rapat. Salah satu Kar mencengkeram gadis itu dari belakang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Air liurnya menetes di pundak gadis itu. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tubuh Roku membeku total. Ia tidak mampu bergerak sedikit pun, dan hanya bisa menyaksikan gadis itu dilahap tepat di depan matanya. Melihat itu, Roku jatuh dalam keputusasaan yang kemudian berubah menjadi amarah membara. Benio yang mendengarkan kisah itu tertegun. Ia tidak bisa memahami bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi Kar. Seigen menjelaskan bahwa fenomena itu disebut Kar Corruption, sebuah pengetahuan gelap yang hanya diketahui sedikit orang mereka yang cukup nekat mendalami seni sihir kegelapan. Ini adalah salah satu praktik paling keji yang pernah dilakukan manusia demi kekuatan. Udo menggunakan murid asrama sebagai bahan percobaan untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ia peroleh dan bagaimana cara menyempurnakan transformasi tersebut. Dengan kata lain, Seigen menegaskan bahwa pelaku tragedi itu bukan Roku, tetapi Udo, kakak Benio. Benio menolak keras. Ia mengatakan bahwa kakaknya adalah orang paling baik yang ia kenal, dan mustahil ia melakukan hal seperti itu. Namun Udo sendiri menyuruh Benio diam, mengatakan bahwa suaranya mengganggunya. Ia muak mendengar ocehan Benio. Seigen mencoba membuat Benio menerima kenyataan. Ia mengatakan bahwa Udo selalu menipu orang terdekatnya. Di balik sikapnya yang ramah, ia sebenarnya lelaki kejam. Dengan suara gemetar, Benio bertanya apakah semua waktu yang mereka habiskan bersama juga hanya kebohongan. Udo menghancurkan harapannya dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyayanginya. Ia bahkan menganggap Benio sebagai saudara bodoh yang selalu menjadi beban dan salah satu hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Benio terpaku, tak mampu berkata apapun. Roku, melihat itu, dipenuhi amarah. Ia berusaha memutuskan tali sihir yang membelenggunya, dan dengan kekuatan fisik murni ia mulai merobeknya satu persatu. Dia melangkah maju sambil menatap Udo penuh kebencian, bersumpah bahwa apapun yang terjadi, meski harus mati, ia tidak akan pernah memaafkan Udo. Ketika ia memutus tali terakhir, ia berlari ke arah Udo. Tiba-tiba, tinjunya berubah menjadi flaming gauntlet, kali ini muncul dengan sendirinya, tampak lebih gelap dan lebih liar dari sebelumnya. Ia menghantam Udo, namun Udo menghindar dengan cepat. Seigen tercengang karena Roku berhasil memanggil gauntlet itu tanpa talisman. Debu mereda, dan Seigen segera menyadari bahwa Roku kembali kehilangan kendali. Tubuhnya diliputi aura gelap, matanya memerah, dan amarah yang tak terkendali membakar setiap gerakannya. Ia menyerang Udo lagi. Namun Udo menangkis serangan itu dengan mudah. Ia mengatakan bahwa ia telah menguasai teknik tersebut dengan sempurna, tidak seperti Roku. Setelah itu, ia melemparkan Roku ke dinding dengan sekali sentilan.
Roku bangkit dan mencoba menyerang lagi lalu mencoba untuk ketiga kalinya tetapi kembali terpental tanpa perlawanan. Udo mulai menikmatinya. Ia mempermainkan Roku seperti bola tenis. Sementara Roku terus menyerang tanpa peduli nyawanya sendiri. Dari kejauhan, Benio berdiri terpaku, tidak percaya bahwa kakaknya menikmati penyiksaan itu. Udo tampak senang melihat Roku yang kalap karena rasa bersalah atas anak-anak yang tewas. Roku bangkit untuk kesekian kalinya dan meluncurkan pukulan terkuatnya. Namun Benio melompat masuk di antara mereka dan mencoba menahan pukulan itu dengan pedangnya. Roku tersadar setelah melihat Benio, tetapi ia tidak sempat menghentikan serangannya. Pukulannya menghantam Benio dan membuatnya terhempas keras ke sebuah kontainer. Roku segera berlari mendekat, panik, dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Benio menjawab pelan, bahwa ia tidak sanggup melihat Roku kembali tenggelam dalam kemarahan. Udo berjalan mendekat dari belakang dan menepuk pundak Roku. Ia mengatakan bahwa ia selalu tahu Roku memiliki kekuatan besar, lalu menawarkan posisi di sisinya. Udo berjanji akan membuat Roku lebih kuat dari siapapun. Namun Roku menolak dan berkata lebih baik ia mati daripada bekerja sama dengan Udo. Udo hanya tersenyum kecil, lalu ia mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi, dan berharap saat itu Roku sudah lebih kuat. Setelah itu ia pergi. Seigen menahan Roku agar tidak mengejar dan membuka portal. Ia membawa Mayu kembali ke dunia nyata. Begitu mereka menghilang, Benio langsung berlutut di depan Roku dan membungkukkan badan, meminta maaf atas semua penderitaan yang ditimbulkan kakaknya. Roku meminta Benio berdiri. Ia berkata bahwa semua itu bukan salah Benio, dan sebagian adalah salahnya juga. Ia mengaku bahwa ia hidup bersama Udo terlalu lama dan seharusnya menyadari sifat aslinya lebih cepat. Andai 2 tahun lalu ia menghentikan Udo, tragedi itu tidak akan terjadi. Ia melanjutkan bahwa selama ini ia selalu menghindari pertarungan karena takut mengingat kejadian 2 tahun lalu. Karena itulah kekuatannya tidak berkembang dan ia masih sama seperti dirinya 2 tahun lalu. Roku berdiri dan bersumpah bahwa ia akan menjadi kuat dan mengalahkan Udo dengan tangannya sendiri. Benio ikut bangkit. Ia bertekad untuk ikut menjadi lebih kuat dan membawa kakaknya menuju keadilan. Beberapa hari kemudian, Roku berdiri di depan cermin, mengingat bagaimana ia dan Benio pergi menemui Seigen untuk meminta dilatih. Namun Seigen menolak karena tidak punya waktu. Ia hanya mengembalikan talisman milik Roku sebelum pergi. Saat Roku masih melamun, Benio masuk ke kamar mandi dan menyuruhnya pergi karena ia ingin menggunakannya. Roku akhirnya keluar dan menuju ruang tamu, di mana ia melihat seorang wanita cantik duduk di sofa dikelilingi bunga. Benio menyusul dan segera mengenali wanita itu. Ia memberi salam dan memperkenalkannya pada Roku sebagai Subaru, salah satu dari 12 Guardian sekaligus gurunya. Tak lama, muncul sosok aneh menyerupai kucing bernama Tatara juga salah satu dari 12 Guardians, meski tidak banyak orang mengetahui detail tentangnya. Roku terkejut. Jika Subaru adalah salah satu dari 12 penjaga, berarti ia sangat kuat. Roku segera memohon agar Subaru mau melatihnya. Benio melakukan hal yang sama, ikut membungkuk memohon pelatihan. Mengejutkan, Subaru menyetujui permintaan mereka dengan mudah. Ia mengatakan bahwa pelatihan akan dimulai besok pagi. Keesokan harinya, Subaru menginstruksikan mereka pergi ke sebuah tempat sebagai bagian dari latihan. Ternyata tempat itu adalah butik. Mereka kemudian dipakaikan pakaian baru. Dari situ, Subaru mengubah seluruh latihan menjadi sebuah kencan paksa, memaksa Roku dan Benio menghabiskan waktu bersama. Awalnya mereka kikuk, namun setelah seharian berkeliling Roku membeli banyak makanan untuk Benio. Hal itu membuat Benio sangat senang. Mereka duduk di tepi sungai tempat mereka pertama kali bertemu, sementara Benio makan dengan lahap. Mereka mulai berbincang tentang hidup. Namun tiba-tiba, seekor kar muncul dari udara, mengejutkan mereka berdua. Benio segera membuka portal, dan mereka masuk. Tapi begitu melewati portal, mereka mendapati jumlah kar yang luar biasa banyak menunggu di sana. Roku segera mencabut talisman dan memanggil Flaming Gauntlet. Benio menyiapkan sihirnya, bersiap menghadapi apapun yang datang. Namun beberapa detik kemudian, Benio melihat sesuatu yang aneh dan Roku tampak kesakitan dan kehilangan kendali atas lengannya. Ia jatuh berlutut menahan rasa sakit. Saat Benio mendekat untuk membantu, Roku tiba-tiba kehilangan kendali dan menyerangnya tanpa sadar. Ia terus menghindar sementara Roku berusaha keras mendapatkan kembali kendali dirinya, sambil berteriak pada Benio agar segera lari. Namun, Benio tetap bersikeras.
Ia menggunakan salah satu tranquility talisman di tangannya yang menguras banyak energinya namun berhasil menenangkan Roku cukup lama hingga ia kembali mengendalikan lengannya. Roku terkejut melihat Benio mampu melakukan itu, tetapi energi Benio langsung turun drastis dan ia jatuh berlutut. Mereka bersiap menghadapi serangan para Kar. Roku melompat maju dan membunuh banyak Kar di hadapannya, sementara Benio terlalu lemah untuk bergerak dan kembali terjatuh. Lalu sekelompok Kar menerjang, tetapi Roku segera berlari menyelamatkannya, memeluknya erat agar ia tidak terluka. Tiba-tiba, segerombolan Kar muncul di belakang mereka. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, seluruh Kar di sekitar mendadak hancur begitu saja. Sosok Subaru muncul dalam gaun berjalan mendekat dengan sikap tenang. Kar mengepung mereka lagi, namun Subaru hanya menyuruh mereka untuk tetap santai. Ia mengeluarkan sebuah talisman, lalu memunculkan sebuah pistol dari kipasnya. Dalam sekejap, ia menembak para Kar satu persatu, membunuh semuanya hanya dalam satu tembakan. Ia kemudian mengambil pistol lain dan menembak sambil dual wield. Roku tak percaya melihat betapa kuatnya Subaru saat ia menunjukkan kekuatannya dan menembak semua Kar tanpa ampun. Serangan Kar tak kunjung berhenti, sehingga Subaru terpaksa mengeluarkan senjata besar dan mengeluarkan shotgun lalu menembak habis segala sesuatu yang bergerak sambil menembaki para Kar layaknya adegan perang. Roku memperhatikan bahwa Tata ikut diserang, tetapi tanpa ia bergerak sedikit pun, semua Kar di sekelilingnya langsung hancur. Benio menjelaskan bahwa tak ada yang tahu apa sebenarnya kekuatan Tata dan ia dianggap sangat kuat dan misterius bahkan di antara 12 Guardian. Subaru terus menghajar para Kar hingga akhirnya sebuah serangannya menghancurkan seluruh kelompok Kar yang tersisa. Roku dan Benio terkejut melihat stamina dan kemampuan sihir Subaru yang tampak tak ada habisnya. Setelah itu, mereka bertiga keluar dari portal. Malam itu, Roku dan Benio kembali dari kencan latihan mereka dan mendapati seluruh rumah telah direnovasi menjadi seperti istana. Roku kebingungan, hingga ia melihat Subaru tampil sangat cantik hingga tekanan darahnya naik dan sihirnya mulai bereaksi. Benio mengetahuinya dan langsung menendangnya sambil memanggilnya mesum. Keesokan paginya, Roku ditugaskan melakukan bordir bersama Benio, namun ia terus gagal. Ia mengeluh bahwa Subaru hanya mempermainkan mereka. Benio menenangkan dan mengatakan pasti ada alasannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa semua itu dilakukan Subaru untuk meningkatkan konsentrasi Roku, karena ia sering kehilangan kendali atas lengan kanannya. Kemudian Roku membuatkan teh untuk Subaru yang sedang bersantai sambil memerintah mereka. Ia memberikan teh itu, sementara Benio datang membawa makanan pendamping. Subaru lalu menyuruh Roku memberikan pijatan di bahunya. Namun Roku kehilangan kesabaran dan berteriak agar Subaru berhenti mempermainkan mereka. Ia mengingat betapa lemahnya ia belakangan ini, sampai ia selalu kehilangan kendali dan Benio harus menyelamatkannya. Subaru hanya tertawa dan mengatakan bahwa latihan jenis apapun akan sia-sia bila mereka tidak bisa berpikir bersama. Menurutnya, sebagai satu tim, mereka seharusnya bisa memahami isyarat nonverbal agar siap menghadapi kondisi apapun. Namun kenyataannya, mereka justru sangat buruk dalam memahami satu sama lain. Benio bersikeras bahwa ia memahami Roku sepenuhnya. Subaru kembali tertawa dan mengusulkan sebuah permainan petak umpet. Subaru mengatakan bahwa jika mereka berdua bisa menemukan dirinya, barulah ia akan menganggap mereka serius dan memulai latihan yang sesungguhnya. Roku langsung menganggap tantangan itu mudah dan menurutnya, mana mungkin seseorang bisa bersembunyi dengan mudah saat memakai gaun sebesar itu. Subaru mulai menghitung mundur. Roku terkejut karena ia masih berdiri di depan mata mereka. Namun begitu hitungan berakhir, Subaru menghilang begitu saja, lenyap seperti udara. Mereka langsung mulai mencari ke seluruh penjuru rumah, namun tetap tidak menemukan tempat manapun yang mungkin ia jadikan persembunyian. Benio kemudian memanggil Roku. Ia segera berlari ke arah suara itu dan menemukan Benio di kamar Subaru, sedang memegang sebuah majalah yang disangka Roku adalah milik pacarnya. Benio marah dan memukulnya, tetapi mereka lalu menemukan sebuah pesan dari Subaru yang bertuliskan, selalu gunakan mode incognito. Aku keluar sebentar. Roku dan Benio langsung berlari keluar rumah. Namun setelah beberapa lama, Roku berhenti karena ia tak tahu harus pergi kemana. Benio menyebutnya idiot, dan tak lama mereka mendengar beberapa gadis berbicara tentang seorang wanita cantik berkostum gaun besar. Roku segera bertanya di mana mereka melihatnya, dan para gadis itu menunjuk ke sebuah kafe. Mereka tiba di kafe tetapi Subaru sudah tidak ada. Benio melihat secangkir teh dengan bekas lipstik dan menyimpulkan bahwa Subaru memang sempat berada di sana. Roku bertanya pada pelayan, yang mengatakan bahwa Subaru pergi ke toko pakaian. Mereka langsung menuju toko tersebut. Pemilik toko memberitahu bahwa mereka baru saja terlambat beberapa menit,
Subaru pergi ke toko barang antik. Mereka berlari ke sana, namun dari penjaga toko, mereka malah mendengar bahwa Subaru lapar dan menuju restoran. Dengan terpaksa, mereka mengejar ke restoran itu. Di dalam restoran, pelayan bertanya apakah mereka teman Subaru. Ia mulai mengajak mengobrol, tetapi Roku yang sudah lelah dan kesal memintanya untuk langsung mengatakan intinya. Pelayan menjelaskan bahwa Subaru memakan banyak makanan, kemudian berkata bahwa teman-temannya akan datang dan membayar. Roku dan Benio keluar dari restoran dalam keadaan lelah dan tanpa sisa uang. Roku nyaris menyerah dan ingin mengakui kekalahan. Namun Benio menahannya berkata jika mereka ingin menemukannya mereka harus berpikir seperti Subaru. Benio menduga Subaru mungkin pergi ke kelas kebugaran karena sebelumnya ia mengatakan ingin diet. Roku setuju dan mereka langsung menuju kelas Zumba. Di sana, mereka melihat seseorang yang dari belakang tampak seperti Subaru. Namun saat orang itu berbalik, ternyata itu adalah Tata yang memakai wig. Tata menyerahkan sebuah catatan dari Subaru bahwa tebakan kalian bagus, tapi salah. Keluar dari gedung itu, keduanya sangat kelelahan. Tiba-tiba seluruh area berubah merah dan tanda bahwa ada kar di sekitar. Benio segera membuka portal, dan mereka masuk untuk bersiap bertempur. Namun mereka tidak dapat menemukan monster itu. Tiba-tiba dua tentakel besar menyerang mereka, namun mereka berhasil menghindar. Monster itu ternyata seekor gurita raksasa. Roku membencinya, jadi ia segera mengambil batu, memberi sihir pada batu-batu itu, lalu menembakkannya. Sayangnya tubuh gurita yang kenyal membuat semua serangannya terpental. Benio mencabut pedangnya dan mencoba menggunakan teknik blade dance untuk menebas makhluk itu, tetapi serangannya juga tak memberikan efek apapun pada tubuh lembek gurita tersebut. Tiba-tiba sang gurita mengeluarkan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area, memisahkan Roku dan Benio. Mereka coba memanggil satu sama lain, namun tidak bisa menemukannya. Gurita memanfaatkan celah itu untuk menyerang mereka berdua, namun mereka berhasil menghindarinya dengan cepat. Roku hendak menggunakan talismannya, namun ragu. Ia takut menyerang Benio secara tidak sengaja atau kehilangan kendali atas lengannya lagi. Benio pun menahan diri karena takut melukai Roku. Namun sebelum mereka sempat memikirkan strategi lain, gurita itu kembali menyerang Benio. Benio berhasil menghindari serangan pertama, tetapi tentakel kedua menghantamnya dan membuatnya terpental keras ke dinding. Roku mencoba berlari menghampirinya, namun ia sendiri harus berguling menghindari serangan berikutnya. Benio bangkit sekali lagi. Ia menyadari bahwa dirinya tidak seharusnya menebak gerakan monster itu, tetapi mengikuti arah gerakan Roku. Dengan begitu, mereka bisa menyelaraskan serangan. Roku pun memikirkan hal yang sama, dan akhirnya mereka berhasil sinkron saat bersiap melakukan serangan balasan. Gurita itu kembali menyerang dengan kedua tentakelnya. Roku melompat maju dan menghantam tentakel tersebut menggunakan gauntlet miliknya. Serangannya membuat tentakel itu terangkat, dan Benio segera memanfaatkan celah itu untuk menebasnya hingga putus. Mereka lalu melontarkan diri ke arah tubuh gurita. Dalam satu serangan gabungan yang selaras, mereka menghantam tubuh monster itu hingga berlubang dan hancur sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan. Mereka menoleh dan melihat Subaru berdiri di atas sebuah bangunan bersama Tata. Subaru mengucapkan selamat atas kerja sama mereka yang semakin baik. Ia juga menambahkan bahwa karena kali ini Roku tidak membiarkan emosinya mengambil alih, ia mampu mengendalikan lengannya dengan sempurna. Mereka saling tersenyum menikmati kemenangan itu, lalu memandang Subaru dan berkata bahwa permainan belum selesai yang berarti mereka berhasil, karena mereka berhasil menemukan Subaru. Subaru menghela napas, kemudian menghilang begitu saja, memberikan kemenangan kepada mereka. Keesokan harinya Subaru pergi bersama Tata. Sebelum pergi, dia menyerahkan sebuah catatan pada Benio. Setelah membacanya, Benio tampak kesal. Ia kemudian masuk ke kamar Roku dan menemukan majalah, alam, lainnya sebelum melemparkannya ke tempat sampah. Beberapa hari berlalu dan Roku terus berlatih keras, mendorong dirinya sejauh mungkin. Ia merasa kekuatannya meningkat cukup drastis. Ia menggunakan pukulannya untuk memadamkan beberapa nyala api sambil memikirkan bagaimana ia pernah kehilangan kendali dan ia tidak ingin melukai Benio lagi. Ia kemudian memutuskan untuk mencoba mengendalikan kekuatan tambahannya. Ia memukul lilin-lilin itu satu persatu sambil memastikan api tidak padam. Setelah berhasil, ia mulai memikirkan cara mengalahkan Udo. Ia akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan Udo hanya dengan menahan diri atau mematikan sebagian kekuatannya. Untuk menghadapi Udo, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan apapun namun tetap menjaga kontrol. Tidak menemukan jawaban saat itu juga,
ia memutuskan untuk menghentikan latihan dan kembali ke atas. Saat tiba di dapur, ia melihat asap tebal keluar dari sana. Ia bergegas masuk dan menemukan Benio sedang memasak sesuatu di panci besar, dengan aroma yang sangat mencurigakan. Benio tampak seperti ilmuwan di laboratorium nuklir. Roku bertanya apa yang sedang ia buat. Benio menjelaskan bahwa ia mencoba membuat makan siang sehat dari campuran sayur dan berbagai bahan mengerikan lainnya. Roku langsung mengatakan bahwa masakannya itu bencana dan ia sebaiknya tidak pernah memasak lagi. Namun Benio mengabaikannya dan mengatakan bahwa masakannya sudah siap. Roku menolak mencobanya, sampai Benio menunjukkan segelas jus Chernobyl yang ia minum setiap hari untuk menjaga kesehatan. Ia bahkan membuatkan satu gelas untuk Roku dan sesuatu yang sebenarnya cukup perhatian, tetapi tetap saja Roku enggan meminumnya. Benio menunjukkan cara meminum jus itu dengan menenggak seluruh isinya seperti jus labu, lalu memanggil Roku, Beta Male. Roku tentu tidak ingin kalah, jadi ia langsung menenggak minumannya. Namun rasanya begitu pahit dan menjijikan hingga ia berguling di lantai sambil memaki Benio. Begitu bangkit, ia menyebut Benio sebagai idiot sandwich dan doorknob yang tidak seharusnya memasak, karena bisa kena serangan jantung jika mencicipinya. Benio berkata bahwa tentu saja dia bisa memasak sangat baik. Lalu menantangnya untuk membuktikan jika dia memang seahli itu. Roku menerima tantangan itu dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan menerapkan sistem giliran bahwa makan siang dibuat oleh Benio, dan makan malam oleh dirinya. Tapi jika nanti terbukti masakannya jauh lebih enak, maka Benio tidak akan memasak sama sekali. Gadis itu menyanggupi tawaran itu sebelum mengatakan bahwa dia akan keluar untuk jogging sore, sementara Roku bersiap menyiapkan makan malam. Benio berlari di sepanjang tepi sungai, pikirannya melayang pada makanan rumahan. Ia melihat sepasang ibu dan anak membawa bahan belanjaan sambil tersenyum riang, dan kenangan tentang orang tuanya pun muncul. Ibunya dulu selalu bertanya pada ayahnya ingin makan apa, bahkan ketika mereka sedang berhadapan dengan kara raksasa. Mereka adalah pasangan pengusir setan yang sangat kuat dan selalu bertarung bersama. Dengan sihir yang selaras, mereka melancarkan serangan gabungan yang mampu menghancurkan Kar dalam satu pukulan, membuat semua eksorsis di sekitar terkejut. Saat kecil Benio hanya bisa bertepuk tangan sambil berkata bahwa suatu hari ia ingin menjadi seperti mereka. Sementara itu, Roku sudah mulai memasak makan malam. Dia menggunakan seluruh dapur dan semua bumbu yang bisa dia temukan demi membuat hidangan terbaik yang pernah Benio makan. Di tengah kesibukan, ia sempat lengah hingga salah satu masakannya hampir gosong, tapi dia berhasil mengendalikannya. Beberapa saat kemudian, ia selesai hanya dengan semangkuk nasi goreng telur, sementara tumpukan peralatan masak menunggu di wastafel. Saat menunggu, ia menyadari bahwa Benio sudah pergi cukup lama. Kekhawatiran pun muncul. Di sisi lain, Benio tersadar dari lamunannya ketika Kina berbisik bahwa mereka harus pulang karena hari sudah gelap. Namun Benio tidak ingin berhenti dan tetap berlari ke arah yang sama. Tiba-tiba, perasaan buruk menghampiri Kina gemetar. Ia merasakan kehadiran Kar yang sangat dekat, dan ukurannya besar. Tanpa ragu Benio berkata bahwa ia akan menghapus Kar itu secepatnya. Kemudian, Roku sampai di lokasi sambil membawa makanan yang ia bungkus, karena ia takut makanannya akan jadi dingin. Ia mencari Benio ketika pikiran buruk terlintas bagaimana kalau Benio pergi membunuh Kar seorang diri? Dan benar saja di dalam portal, Benio berdiri dengan kedua pedang di tangan. Bahkan Kina tampak ketakutan melihat monster raksasa di hadapan mereka. Namun Benio sama sekali tidak gentar. Saat Kar raksasa itu mengayunkan pukulan, ia melompat dan berniat menghabisinya dalam satu tebasan. Tapi sebelum ia sempat menyerang, tubuh Kar meledak dan seseorang keluar dari dalamnya, menendang Benio keras hingga terlempar. Makhluk itu setengah manusia, setengah Kar dengan satu mata emas bertanya apakah Benio seorang eksorsis. Ia kemudian menanyakan keberadaan eksorsis kembar. Ia memberi dua pilihan jika Benio tahu dan memberitahu, mungkin ia akan dibiarkan hidup. Jika tidak, atau menolak menjawab, ia akan membunuhnya. Ia mulai menghitung mundur dari 10. Hitungan itu memicu kenangan ketika Benio kecil, saat kedua orang tuanya dikalahkan dan disandera oleh monster yang sama. Waktu itu, ia juga diberi pilihan yaitu selamatkan ayah atau ibunya. Benio bangkit sambil menggenggam pedangnya, berteriak memanggil nama monster itu yaitu Kamui. Makhluk itu terkejut mengetahui bahwa dia mengenalnya. Ia menyerang tanpa menjawab pertanyaan Kamui, berlari secepat mungkin sambil berteriak menanyakan apakah makhluk itu tidak punya rasa atas semua nyawa yang sudah dibunuhnya. Ia bertanya apakah ia masih ingat pada pasangan eksorsis yang dibunuhnya 6 tahun lalu. Kamui tidak menjawab.
Benio semakin marah dan menyerang lagi, tapi makhluk itu hanya menepuk pedangnya dengan ringan, dan pedangnya patah. Lalu sebuah ledakan sihir menghancurkan kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Kamui berjalan mendekat sambil berkata bahwa ia tidak bisa mengingat berapa banyak serangga yang ia injak setiap hari. Ia melompat dan menendang wajah Benio hingga helmnya pecah dan tubuhnya terpental jauh. Benio terbaring tanpa bisa bergerak ketika makhluk itu menancapkan kakinya ke kepala Benio, lalu memberi dua pilihan kematian, yaitu dihancurkan seperti orang tuanya, atau kepalanya dibenamkan ke tanah. Ia kembali menghitung mundur. Benio hanya bisa menangis. Ia teringat sumpah di pemakaman orang tuanya, bahwa suatu hari ia akan membalaskan dendam mereka. Tapi kini ia sama sekali tidak berdaya. Hitungan kamu hampir selesai ketika tiba-tiba Roku melompat masuk dan menghantam monster itu dengan pukulan besar, melemparkannya jauh. Roku memarahi Benio karena bertindak gegabah dan melawan Kar sendirian. Dengan suara marah namun penuh kepedulian, ia berkata bahwa ia bahkan membawakan makanan karena takut makanannya dingin. Benio sangat tersentuh, tetapi ia memohon Roku untuk kabur karena ia yakin Roku tidak akan bisa mengalahkan Kamui. Kamui bangkit dari reruntuhan dan berniat membunuh mereka berdua. Namun salah satu Kar liar menyerang mendadak, memberi celah bagi Roku untuk membawa Benio kabur ke tempat aman. Setelah menambah lukanya, Roku berkata bahwa mereka harus melapor ke atasan. Namun Benio, yang masih dipenuhi emosi, akhirnya menceritakan semuanya tentang bagaimana kedua orang tuanya dibunuh oleh makhluk itu. Roku menjawab lembut bahwa dirinya juga telah kehilangan segalanya, namun Beniolah yang memberi hidupnya arti kembali. Ia berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali dan membunuh kamu. Namun untuk saat ini, mereka harus bertahan hidup, menjadi lebih kuat, dan bertarung di hari yang tepat.